Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengetahui cara instalasi dan juga pengaplikasian Orange HRM ini. Untuk pertama-tama kita bisa mencari di situs pencarian yaitu Searchworld. Di sini kita bisa mencari beberapa aplikasi, tapi yang kita gunakan kali ini adalah Orange HRM versi 5.5. Kita tinggal mengetik saja Orange HRM, kemudian kita klik file, langsung kita klik stable, kemudian di Orange HRM 5.5 kita download. Nah, untuk pengaplikasian Orange HRM 5.5 ini kita membutuhkan XMPP 7.4 seperti ketentuannya. Kita tinggal klik saja filenya, kemudian akan otomatis mendownload di sini seperti ini. Setelah terdownload, kita bisa membuka file zip-nya di download, kemudian kita bisa langsung mengekstrak filenya. Kita klik kanan, kemudian kita open with WinRAR, kemudian langsung kita extract to, dan kita bisa meletakkan Orange HRM di XMPP htdocs. Kemudian kita langsung bisa klik OK saja jika sudah. Nanti hasil file dari ekstrakan tersebut akan langsung masuk ke file XMPP htdocs. Kita bisa membuka di sana. Kemudian kita bisa membukanya di file XMPP htdocs. Lalu kita bisa mengganti file Orange HRM yang sudah terekstrak tadi dengan nama yang kita inginkan. Seperti contoh, saya akan menggunakan file dengan nama Orange HRM. Jika sudah, nanti kita bisa menggunakan file nama ini untuk membuka aplikasi Orange HRM di localhost, kemudian nama file. Kita bisa langsung menyalakan XMPP dulu, Apache dan juga MySQL. Ini saya sudah menyalakan, kemudian kita bisa klik localhost _ Orange HRM sesuai folder yang kita buat tadi, kemudian klik enter. Ini adalah tampilan pertama untuk masuk ke instalasi aplikasi Orange HRM. Kemudian kita tinggal klik next saja, kita ikuti alur dari langkah-langkah instalasinya. Nah, untuk database configuration ini kita bisa membuat new database, atau jika kita akan membuat manual, kita bisa ke php myadmin localhost php myadmin. Kita bisa membuat database selama di sana. Nah, ini jika kita ingin membuatnya, kita bisa membuat di sana, kemudian kita centang bawah, yang bawahnya new database. Dan ini di aplikasi ini kita juga bisa membuat database langsung. Kita tinggal klik new database, kita centang, kemudian kita isi. Untuk username-nya kita isi root saja, bisa diikuti caranya. Dan untuk pengisian ini nomornya harus sama sesuai dengan MySQL. Kemudian jika sudah, kita bisa klik next saja. Jika terjadi seperti ini, maka
terjadi error pada instalasinya, kita bisa masuk ke XMPP untuk membenarkan error tersebut. Kita bisa langsung ke config pada bagian Apache-nya. Kita klik saja, kemudian kita klik php.ini. Kemudian kita ke file, lalu kita find error yang terjadi pada instalasi tersebut, pada bagian mananya. Di sini error yang terjadi yaitu pada bagian INTL dan juga ini bawahnya LDAP. Maka kita akan mencari bagian tersebut. Kita hanya akan menghapus titik koma di depan tulisan extension.intl dan juga LDAP tersebut. Kemudian kita tinggal mencari saja titik komanya, lalu kita hapus titik koma depannya bagian LDAP dan juga INTL. Tulisannya extension INTL dan juga extension LDAP ya teman-teman. Kita tinggal menghapus titik komanya saja. Kemudian jika sudah, kita save, kita klik save, lalu kita X saja. Kemudian jika kita sudah di X tadi, langsung kita refresh. Nah, jika belum, masih ada tulisan belum hijau dan masih tulisannya berwarna seperti itu, kita buka XMPP karena ini harus dimatikan terlebih dahulu yang bagian Apache-nya. Kemudian kita start lagi untuk seperti menyalakan ulang XMPP lagi karena tadi sudah diedit. Kemudian jika sudah dimatikan, lalu kita kembalikan, kita refresh kembali. Nah, jika tampilannya sudah hijau seperti ini, maka kita langsung bisa klik next dan kita langsung bisa mengikuti step-step selanjutnya. Di bagian instant creation ini kita bisa mengisi. Ini bisa kita isi sesuai dengan itu ya teman-teman, sesuai perusahaan kita dan juga sesuai negara kita berada di mana. Untuk country kita klik Indonesia. Kita cari saja, teman-teman bisa mengikuti. Lalu kita bisa klik Asia Jakarta. Untuk bahasanya tidak ada bahasa Indonesia karena ada bahasa Inggris, dan kita pakai bahasa Inggris saja. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik next. Untuk pengisiannya, teman-teman bisa mengikuti saja, mulai dari nama depan, juga nama belakang sampai akhir. Untuk passwordnya, teman-teman bisa mengisi password dengan nama, huruf yang pertama huruf besar, kemudian huruf kecil, lalu angka dan juga simbol. Nah, jika sudah terisi semua, bisa klik next. Kita save password. Kita ikuti cara-cara selanjutnya aja. Kita klik next. Kemudian ini kita tunggu sampai tercentang hijau semua dan 100%. Lalu jika sudah, kita klik next. Dan ini tampilan login untuk user adminnya.
Kita bisa klik login, kita tunggu sampai masuk. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard Orange HRM ini ya teman-teman. Kita nanti akan bahas satu-satu mulai dari mode admin, PIM, time, dan seterusnya. Untuk yang pertama, kita ke mode admin. Itu ada banyak sekali modul-modul dari admin dan seterusnya. Ada user management dan lain-lain. Kita di user management ini kita bisa menambahkan anggota. Caranya kita tinggal klik add saja dan kita tambahkan nama anggota. Tapi sebelumnya kita ke menu PIM untuk membuat anggota terlebih dahulu, nama. Setelah itu baru bisa didaftarkan di di add user. Dan di job ini kita bisa menambahkan jenis-jenis pekerjaan yang akan ditambahkan, mulai dari manajer dan seterusnya sesuai dengan organisasi yang kita buat tadi atau perusahaan. Ini banyak sekali subtema dari di Orange HRM ini pada mode admin. Jadi nanti teman-teman jika ingin menambahkan tinggal klik add saja, kemudian jika mau disimpan bisa langsung diklik simpan saja. Ini teman-teman bisa langsung mengikuti saja. Kita bisa menambahkan gaji karyawan juga di sini. Ini saya agak cepat ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti itu. Kemudian kita ke selanjutnya. Teman-teman bisa mengikuti saja. Ini adalah bagian karyawannya. Kita jika mau menambahkan tinggal klik add saja, kemudian kita tambahkan. Bisa jadi di job ini kita bisa menambahkan jenis pekerjaan, gaji, kemudian waktu atau shift dari masing-masing karyawan. Ini kita menentukan jam atau shiftnya. Jika sudah, klik save saja. Nah, tampilannya seperti ini jika sudah ditambahkan. Nah, ini ada juga struktur dari organisasi yang kita buat. Kita bisa menambahkan, klik add atau edit terlebih dahulu jika sudah ditambahkan. Di menu admin ini kita juga bisa mengolah lisensi dan lain-lain. Kemudian karena kita masuk sebagai admin, bukan ESS ataupun karyawan, jadi kita bisa mengatur ke data karyawan yang masuk dan juga tampilan dari slim seperti yang saya contohkan ini. Kita akan membuatnya menjadi tampilan
warna yang berbeda. Teman-teman juga bisa menyesuaikan saja sesuai warna yang diinginkan. Untuk warna fontnya, saya tetap menggunakan warna putih karena nanti jika dirubah maka warnanya akan tidak terlihatan tulisan tersebut. Juga bisa mengganti logo dari Orange HRM berubah menjadi logo tampilan perusahaan kita. Tinggal menyesuaikan saja ukuran MB-nya. Di sini saya tidak menggantinya. Kita langsung klik saja publish. Kemudian pada bagian configuration, di sana kita bisa mengganti tampilan konfigurasi dari Orange HRM ini untuk perusahaan kita, mulai dari negara, modul konfigurasi, bahasa, dan lain-lain. Kita bisa mengaturnya di sini. Selanjutnya kita ke modul BIM. Ini ada banyak sekali subtema yang ada di sini. Kita jika ingin menambahkan ini data karyawan, kita klik add. Kemudian kita bisa menambahkan nama karyawan. Bisa diikuti saja. Selain di modul admin tadi, kita membuat nama karyawan dulu di sini di BIM. Kemudian jika ingin didaftarkan untuk bisa mengakses semua modul-modul, baru didaftarkan pada modul admin tadi. Di sini kita bisa mengatur modul dari karyawan, identitas, mulai dari asal, tempat tinggal, dan lain-lain. Kita bisa menambahkan foto juga. Jika sudah, kita bisa klik save. Password di sini kita juga bisa menggantinya nanti pada modul admin yang tadi. Di sini kita mengatur data karyawan terlebih dahulu. Untuk password, kita juga menggunakan password yang sesuai dengan syarat ketentuannya, yaitu huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Jika sudah seperti ini, maka kita klik save saja untuk password admin karyawan jika kita ingin masuk sebagai karyawan. Nah, ini ada banyak sekali modul-modul di sini, mulai dari identitas nama, tempat tinggal, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Kita bisa mengganti satu persatu di sini. Jika teman-teman ingin mengganti atau menambahkan, teman-teman bisa mengisi semuanya sendiri. Setelah pada modul BIM ini, kita ke modul Leave. Di sini kita bisa mengatur cuti dari karyawan. Kita bisa mengisi saja. Mulai dari
hari libur, tanggal, alasan cuti, dan juga perizinan kita bisa mengatur di sini. Nanti teman-teman bisa mengisi sendiri masing-masing jika ingin diaplikasikan lebih lanjut. Kemudian setelah modul live ini kita ke modul time. Di sini kita bisa mengatur waktu atau jadwal dari karyawan. Nah, kita bisa menambahkan juga di sini customer dan juga project apa yang akan kita buat, perusahaan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kita bisa mengisi customer-nya terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengisi project apa yang akan kita buat. Nah, untuk pencarian di atas ini kita bisa mengisinya untuk mencari project dan juga customer yang sudah kita buat. Jika ingin menambahkan, kita bisa klik add di bawah situ. Kemudian kita bisa isi jika ingin menambahkan. Kita juga bisa menambahkan penanggung jawab dari project dan juga customer yang perusahaan buat. Seperti penanggung jawabnya siapa, karyawan siapa yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita klik save saja. Jika ingin membuat customer dan juga project lebih dari satu, teman-teman bisa klik tambahkan saja sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pada ini ada tanggal untuk memulai project. Teman-teman bisa klik saja untuk timesheetnya, diatur sesuai dengan perusahaan yang akan buat. Dan setelah di time ini, kita ke modul selanjutnya, yaitu modul recruitment. Pada modul rekrutmen ini, kita bisa menambahkan karyawan yang akan kita rekrut, ataupun kita juga bisa menambahkan lowongan pekerjaan. Seperti contoh, kita bisa tambahkan lowongan pekerjaan, kemudian bisa ditambahkan syarat-syarat dan ketentuan dari lowongan pekerjaan yang akan dicari, kemudian jenis lowongannya seperti apa. Nah, jika sudah seperti tadi, teman-teman juga bisa menambahkan kandidat secara manual. Bisa diisi kandidatnya siapa, kemudian hiring manager atau yang bertanggung jawab itu siapa. Tadi kita juga terdapat linknya, link untuk lowongan pekerjaan. Kita bisa menyalinnya. Link yang tadi sudah kita buat bisa diisi di sana. Jika sudah, kita save, kemudian kita bisa ke modul selanjutnya. Dashboard My Info.
ini kita bisa mengedit info dari admin yang kita gunakan login tadi, mulai dari nama, password, kemudian tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Kita bisa mengeditnya di sini. Ada banyak sekali teman-teman jika ingin mengedit, mulai dari alamat, tempat tinggal, kemudian penanggung jawab, nomor kontak darurat, bisa diedit di sini. Kemudian selanjutnya kita ke modul performance. Di sini kita bisa mengisi performa dari karyawan dan juga siapa yang memberi penilaian. Kita bisa memberi penilaian mulai dari berapa bintang yang akan diberi dan juga penilaian kinerja karyawan. Kita bisa mengeditnya di sini. Teman-teman bisa langsung menyesuaikan saja jika ingin mengedit lebih lanjut. Selanjutnya, pada dashboard ini kita bisa melihat tampilan awal dari Orange CRM yang sudah kita buat tadi, mulai dari siapa yang cuti, kemudian menggunakan akun siapa, performa kinerja, media sosial, dan lain-lain. Dan selanjutnya, pada direktori ini kita bisa melihat sebagai direktur atau penanggung jawab, kita bisa di sini karyawan, siapa saja karyawan dan akun yang sudah dibuat tadi. Kemudian ada barcode-nya, dan di sini kita bisa
mengatur administrator ini, yaitu akun siapa yang digunakan sebagai login. Kemudian yang selanjutnya pada maintenance, yang tadi itu ada mode maintenance ya teman-teman. Kemudian ini pada mode bus kita bisa mode claim, kita bisa mengklaim gaji atau koin upah yang bisa kita ambil. Kita bisa mengisinya di sini, mulai dari jenis upah apa yang akan diambil, kemudian berapa, kemudian nominalnya berupa rupiah atau dolar dan sebagainya. Kita bisa mengaturnya di sini. Ini kita tipe klaimnya kita bisa masukkan, bisa diikuti saja. Kemudian pada modul yang terakhir yaitu modul bus, kita bisa memasukkan catatan ataupun kita bisa memposting foto di sini. Seperti contoh, saya akan membuat catatan. Di sini kita bisa membuat catatan ataupun postingan seperti media sosial yang bisa diakses oleh karyawan yang memiliki akun pada Orange HRM. Bisa like foto, komen, dan juga posting seperti yang saya contohkan. Jika sudah, kita bisa klik posting saja. Kita juga bisa login dengan akun yang berbeda untuk menambahkan komentar pada mode bus ini. Sekian video instalasi dan juga pengaplikasian Orange HRM ini dari saya.